Shalom, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu dikasih Tuhan? Senang di kesempatan pagi hari ini boleh bersama dengan Bapak Ibu Saudara di kesempatan hari Selasa tanggal 1 Maret 2022. Kita bersyukur kita ada di kesempatan hari yang baru. Kita bersyukur kita ada di kesempatan bulan yang baru. Itu sebabnya sebelum kita masuk lebih jauh lagi di dalam apa yang menjadi aktivitas kegiatan kita di kesempatan pagi, siang, sore hingga malam hari nanti, mari Bapak Ibu Saudara kita naikkan syukur kita, doa kita kepada Tuhan. Haleluya. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu di kesempatan hari yang baru. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur dihantar Tuhan ada di kesempatan bulan yang baru. Itu sebabnya di kesempatan pagi hari ini kami bersyukur untuk sepanjang bulan yang sudah kami lalui bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur untuk sepanjang malam dalam istirahat kami bersama dengan Tuhan, di mana Tuhan boleh menjaga, melindungi, dan memberkati kami. Karena itu Bapa di surga, di kesempatan hari yang baru ini kami menyerahkan keberadaan roh kami, jiwa kami, hati kami, seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan yang menolong, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memberkati kehidupan kami yang ada. Terima kasih Bapa di surga. Apa yang menjadi keadaan kami di hari-hari ini, kami tetap percaya bahwa kasih Tuhanlah yang senantiasa menjaga, melindungi kami, bahkan menyembuhkan sakit penyakit kami. Kalau ada di antara kami yang mengalami gangguan kesehatan, Tuhan juga menyembuhkan setiap kami yang ada. Terima kasih Bapa di surga. Pagi hari ini sebelum kami masuk lebih jauh lagi dalam aktivitas kami juga rindu merenungkan firman-Mu, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam pengurapan Roh Kudus, kami siap merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Apa kabar? Kiranya kasih anugerah Tuhanlah yang boleh menuntun membawa kita ada di kesempatan hari yang baru ini, ada di kesempatan bulan yang baru. Kita berdoa, kita percaya bahwa sebagaimana Tuhan sudah menyertai kami selama bulan-bulan sebelumnya, maka memasuki bulan yang baru ini pun Tuhan juga menjaga, melindungi, menolong dan memberkati setiap kita semua yang ada. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu serasi dalam Tuhan, renungan pagi hari ini kembali kita mau merenungkan tentang apa yang menjadi pentingnya amanat agung untuk kita lakukan. Matius 28 ayat 18 mengatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Haleluya. Bapak Ibu serasi dalam Tuhan, dalam renungan sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa amanat agung itu merupakan pengutusan atas kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, tinggal bagaimana kita harus memutuskan pilihan kita. Apakah kita menjadi seorang Kristen dengan kualitas surgawi atau kita menjadi orang Kristen dengan kualitas duniawi? Perbedaannya jelas. Orang-orang Kristen dengan kelas surgawi, maka mereka menyadari bahwa Tuhan sudah menyelamatkan dan mereka siap untuk melayani Tuhan di dalam tugas-tugas apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka yang memiliki kualitas Kristen surgawi. Karena mereka menyadari bahwa hidup ini adalah merupakan satu anugerah dan bahkan hal yang luar biasa ketika Allah boleh memakai kehidupan orang-orang Kristen dengan kualitas surgawi. Tetapi perbedaannya dengan orang-orang Kristen dengan kualitas duniawi, mereka menyadari bahwa mereka sudah diselamatkan, tetapi mereka memandang Allah terutama untuk apa yang menjadi kepuasan-kepuasan pribadi mereka sendiri.
sehingga di dalamnya mereka selalu berorientasi atas diri mereka sendiri, baik di dalam doa maupun juga di dalam hal-hal yang menjadi kebutuhan, di dalam hal-hal yang berkaitan dengan kebahagiaan. Mereka berpikir untuk bagaimana mereka dapatkan itu semua secara pribadi. Nah, itu sebabnya dalam kesempatan renungan sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana kita menjadi orang-orang Kristen dengan kualitas sorgawi. Yang pertama, berubahlah dari pola pikir yang berpusat pada diri sendiri menjadi pola pikir yang berpusat kepada orang lain. Ini adalah hal yang saya sudah sampaikan dalam renungan sebelumnya. Begitupun juga di dalam kesempatan renungan sebelumnya saya sudah sampaikan bagaimana kita menjadi orang-orang Kristen dengan kualitas sorgawi. Bukan hanya kita merubah pola pikir kita yang berorientasi kepada diri kita, tetapi kepada orang lain. Tetapi kita juga harus berubah dari cara pola pikir lokal menjadi pola pikir global. Di mana dalam kesempatan saya sampaikan sebelumnya bahwa mari kita berdoa. Kita doakan buat negara-negara, kita doakan buat Rusia, buat Ukraina, bahkan juga buat negara-negara lain. Kita mendoakan supaya di dalamnya setiap anak-anak Tuhan dapat kesempatan untuk bersaksi dan memberikan keberanian, atau mereka memiliki keberanian untuk menyampaikan kabar baik. Kita berdoa supaya penyebaran Injil boleh terjadi sedemikian rupa di negara-negara yang ada di dunia ini. Nah, itulah yang harusnya kita lakukan dengan merubah pola pikir lokal menjadi pola pikir global. Kita juga berdoa, bukan hanya berdoa tetapi kita juga boleh melakukan hal-hal yang menjadi bagian kita. Ikut di dalam proyek-proyek misionaris, proyek-proyek penginjilan, pemberitaan kabar baik. Itu yang menjadi renungan yang sudah saya sampaikan. Begitupun juga hal yang ketiga adalah bagaimana kita memiliki kualitas sebagai Kristen sorgawi. Kita harus berubah dari pola pikir waktu sekarang ke pola pikir waktu kekekalan. Ini adalah hal yang juga menjadi bagian di dalam kita menjalankan misi amanat agung, di mana kita boleh melakukan hal-hal yang menjadi tanggung jawab ataupun juga bagian dalam kehidupan kita dengan kita memberikan support, memberikan dukungan baik berupa biaya ataupun juga doa maupun juga di dalam segala sesuatunya bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bisa saja itu sahabat kita, rekan kita atau keluarga kita dan orang-orang lainnya. Dengan demikian kita sedang mengumpulkan harta di surga ketika mereka boleh menerima Tuhan Yesus Kristus dan mereka sampai di surga. Kita sedang menginvestasikan apa yang menjadi harta kita melalui jiwa-jiwa yang ada. Itu sebabnya mari kita melakukan amanat agung dengan merubah pola pikir waktu sekarang kepada pola pikir kekekalan. Haleluya. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan pagi hari ini sebagai langkah selanjutnya di dalam kita menjalankan amanat agung sebagai warga dengan karakteristik warga kerajaan sorga, maka pagi hari ini kita renungkan bahwa langkah selanjutnya di dalam kita boleh menjalankan amanat agung adalah berubahlah dari pola pikir mencari-cari alasan ke pola pikir mencari-cari cara yang kreatif untuk melaksanakan amanat agung. Nah, ini adalah hal yang menjadi satu tantangan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, kalau kita mau bilang tentang alasan-alasan, ada banyak alasan yang akan membuat kita tidak dapat memberitakan kabar baik, tidak dapat menjalankan amanat agung. Tetapi kalau saja kita mau mencari cara-cara yang kreatif di dalam kita menjalankan amanat agung, memberitakan kabar baik, menolong orang lain dengan satu tujuan, menyelamatkan jiwa-jiwa, membawa setiap orang masuk ke dalam kerajaan surga, maka ada saja jalan untuk kita boleh melakukannya. Karena dalam prinsipnya, jika saja kita bersedia, selalu ada jalan untuk melakukannya. Nah, kita percaya bahwa Allah akan turut bekerja di dalam apa yang menjadi kesediaan kita, di dalam kita boleh menjalankan amanat agung itu sendiri.
Itu sebabnya jangan kita berpikir untuk mencari-cari alasan. Karena ada orang yang memiliki alasan bahwa aduh seandainya saya bisa berbahasa negara-negara di mana saya boleh memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, minimal bahasa Inggris dan sebagainya, tentunya saya akan luar biasa di dalam memberitakan kabar baik. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, jangan itu menjadi alasan ketika kita hanya bisa berbahasa Indonesia saja. Tetapi biarlah ini justru menjadi satu tekad kuat kita di dalam tanggung jawab kita sebagai warga dengan karakteristik kerajaan surga sebagai orang Kristen yang memiliki tanggung jawab, yaitu kita harus memberitakan ataupun juga menjalankan amanat agung dengan apa yang ada pada kita. Selanjutnya juga kalau kita mau cari-cari alasan, kita kadang-kala berkata bahwa saya tidak memiliki apapun untuk bisa saya berikan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ingat bahwa setiap Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Bapak Ibu Saudara memiliki kemampuan dan pengalaman di dalam apa yang menjadi talenta, karunia, bahkan kemampuan-kemampuan alami yang Allah berikan. Ingat Alkitab berkata ada yang diberikan 1, 2, dan 5 dalam talenta. Dengan kata lain bahwa masing-masing kita pun ketika kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, pastilah kita memiliki apa yang menjadi talenta, kita memiliki apa yang menjadi karunia, bahkan kemampuan-kemampuan alami yang Tuhan bisa pakai dalam kehidupan Bapak Ibu saudara. Itu sebabnya jangan punya alasan bahwa kalau saya punya uang mungkin saya bisa melayani, tapi karena saya nggak punya uang. Mungkin saudara tidak punya uang, tetapi saudara punya kemampuan-kemampuan alami ataupun karunia-karunia ilahi. Itu sebabnya jangan bikin alasan. Bahkan mungkin kita berkata bahwa aduh saya terlalu tua untuk dipakai Tuhan. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, hal yang terjadi dalam kehidupan Sarah dalam Kejadian 18 ayat yang ke-12 dikatakan, jadi tertawalah Sarah lemah hatinya, katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedang aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan? Nah, ini yang saya mau katakan. Jangan kita beralasan bahwa aduh masalahnya saya sudah tua, kayaknya saya sudah tidak lagi bisa memberitakan kabar baik ataupun menjalankan amanat agung. Ingat, kalau kita mau mencari-cari alasan, ada saja alasan yang ada. Tetapi ingatlah bahwa kita sebagai satu kesatuan tubuh Kristus, kita punya tanggung jawab yang sama, yakni menjalankan apa yang diperintahkan, yang ditugaskan oleh Kristus kepada kita, yakni menjalankan amanat agung. Itu sebabnya dalam kesempatan renungan pagi hari ini, jangan kita punya alasan bahwa kita itu sudah tua sehingga kita tidak bisa dipakai Tuhan di dalam melakukan apa yang menjadi misi Tuhan dalam kehidupan kita. Stop akan alasan tersebut. Atau sebaliknya, kita menganggap bahwa kita ini masih terlalu muda sehingga Allah rasanya tidak memakai dalam kehidupan orang-orang muda. Siapa yang mengatakan demikian? Sebaliknya Alkitab berkata dalam Yeremia pasal yang pertama pada ayat yang ke-7 jelas dikatakan, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan dikatakan di situ, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Inilah yang menjadi kebenaran firman Tuhan, bahwa apa yang menjadi perintah Tuhan dikatakan apa? Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, khususnya orang-orang muda yang ada yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini, ingat, engkau tidak boleh memiliki alasan bahwa ya kan saya masih muda, saya masih remaja. Ingat, setiap kita sebagai satu kesatuan tubuh Kristus yang ada, maka kita memiliki tanggung jawab yang sama, yakni menjalankan amanat agung. Itu sebabnya rubah dari cara berpikir yang mencari-cari alasan. Mari kita rubah di dalam menjalankan amanat agung dengan cara-cara yang kreatif, sehingga di dalamnya Tuhan akan pakai dalam kehidupan setiap kita semua yang ada. Haleluya. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan,
Jangan pernah berpikir bahwa di dalam menjalankan amanat agung itu membutuhkan suatu panggilan khusus dari Allah, di mana selama ini mungkin kita menantikan, baik itu suatu perasaan ataupun pengalaman adikodrati untuk menjalankan apa yang menjadi amanat agung. Ingat, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, tidak harus seperti itu, karena dalam kesempatannya Allah telah menyatakan panggilannya berulang-ulang dalam kehidupan setiap kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena jelas bahwa kita semua dipanggil untuk memenuhi apa yang menjadi tujuan Allah dalam kehidupan kita. Yakni yang pertama, kita harus menyembah Allah. Kita harus bersekutu dengannya. Kita juga mengalami pertumbuhan menjadi serupa dengan Kristus. Dan hal selanjutnya, kita harus melayani. Dan akhirnya kita harus terlibat di dalam apa yang menjadi misi Allah di dunia ini. Jadikan semua bangsa muridku. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, Allah tidak ingin memakai hanya beberapa dari orang-orangnya. Allah selalu ingin memakai seluruh umatnya. Ini harus kita pahami, mau tua, mau muda, mau besar, mau kecil, semuanya dipanggil untuk terlibat di dalam misi bagi Allah. Jadikan semua bangsa muridku, ajarlah mereka. Inilah yang Allah mau dalam kehidupan kita, di mana Allah ingin agar seluruh gerejanya membawa seluruh Injil kepada seluruh dunia. Jadi dalam kesempatan renungan pagi hari ini, Bapak Ibu seleksi dalam Tuhan, ayo, jangan kau hanya berpangku tangan dan menyatakan bahwa itu adalah tugas para misionaris, itu tugas para gembala, para pendeta untuk memberitakan Injil. Saya mau katakan ini tugas kita semua. Siapapun kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sebagai bagian daripada gerejanya, sebagai bagian daripada tubuh Kristus yang ada, kita harus membawa berita Injil, berita kabar baik ini sebagai amanat agung di dalam kehidupan masing-masing kita, di mana Kristus mengutus itu kepada saya dan Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Itu sebabnya tidak heran banyak orang Kristen telah kehilangan apa yang menjadi rencana Allah bagi kehidupan mereka, karena mereka tidak pernah bertanya kepada Allah apa yang Allah inginkan di dalam mereka melayani. Ini yang harusnya menjadi satu perenungan dalam diri kita. Ayo, tanya kepada Allah dalam tugas kita, dalam pengutusan Kristus kepada kita juga, untuk memberitakan kabar baik, menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, hal ini yang harus kita rubah dalam konsep berpikir kita. Kenapa kita tidak bertanya kepada Allah di dalam tugas-tugas yang Allah percayakan dalam kehidupan kita? Entahkah karena rasa takut, atau memang karena tidak tahu atau tidak mau tahu, sehingga hal ini menutup pikiran kita dari apa yang menjadi tugas-tugas yang Allah perintahkan di dalam kehidupan kita yang ada sebagai apapun, untuk menjalankan amanat agung. Itu sebabnya dalam kesempatan pagi hari ini, mari kita renungkanlah betapa baiknya Allah dalam kehidupan kita, di mana Tuhan Yesus Kristus mau mati untuk menyelamatkan kita. Masa sih untuk menyatakan kabar baik ini kepada saudara, kepada keluarga, kepada sahabat, atau kepada siapapun, kita tidak mau? Ini yang harusnya menjadi sebuah tekad yang kuat. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, amanat agung akhirnya akan menyelesaikan tugas agung yang ada. Dan dalam kesempatan kemudian, kita akan diperhadapkan di hadapan Tuhan Yesus Kristus untuk mempertanggungjawabkan sudah apakah yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Adakah di dalam kehidupan kita lakukan apa yang menjadi
perintah agung itu sendiri, yakni menjalankan amanat agung. Bapak Ibu serasi dalam Tuhan, mari di kesempatan pagi hari ini, masih ada kesempatan di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah keadaan, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah tekanan yang ada. Ayo ikut ambil bagian sebagai satu kesatuan tubuh Kristus untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan Injil dengan segala hal yang bisa engkau kerjakan, dengan cara-cara yang kreatif, ditambah dengan media sosial yang begitu terbuka bagi siapapun. Ayo gunakan media sosial bukan hanya untuk membicarakan hal-hal yang gak penting sebagai Kristen duniawi, tetapi mari sebagai Kristen surgawi kita beritakan kabar baik, kita sampaikan berita Injil, sehingga di dalamnya kita boleh mengalami apa yang menjadi tujuan Allah atas kehidupan kita. Kita harus menjadi seperti Kristus. Ingat apa yang menjadi hal yang dimiliki oleh Kristus, bahwa ia memiliki hati untuk keselamatan orang lain. Ia memiliki hati untuk dunia ini, sehingga oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan setiap manusia. Inilah salah satu hal yang harusnya menjadi tanggung jawab kita. Jika kita ingin menjadi seperti Kristus, mari kita mulai memiliki hati untuk membawa setiap orang-orang di dunia ini kepada Tuhan Yesus Kristus untuk diselamatkan. Jadi tidak hanya sebatas keluarga, sebatas teman-teman kita yang datang kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi biarlah dari 7 miliar lebih manusia di dunia ini, kita berdoa, kita berlomba-lomba untuk mendoakan setiap mereka, sehingga setiap mereka boleh menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menjadi warga kerajaan surga. Itulah yang menjadi kebenaran firman Tuhan dalam Markus pasal 8:35 dikatakan, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Bapak Ibu serasi dalam Tuhan, dalam terjemahan lain dikatakan dalam Markus 8 ayat 35 ini, jikalau kalian kehilangan nyawa demi aku dan demi berita kesukaan, kalian akan dapat menikmati hidup yang sesungguhnya. Haleluya. Bapak Ibu serasi dalam Tuhan, amanat agung adalah pengutusan kita, di mana kita harus mengerjakan bagian kita, yakni bagaimana kita boleh memberitakan kehidupan yang bermakna, kehidupan yang berbahagia, kehidupan yang sesungguhnya, yang sejati, hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena ialah yang akan membawa setiap orang percaya kepadanya untuk masuk ke dalam kerajaannya di surga kekal. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih dalam kasih anugerah-Mu di kesempatan pagi hari ini kami boleh kembali diingatkan di dalam tugas tanggung jawab kami untuk menjalankan amanat agung. Biarlah kami tidak mencari-cari alasan di dalam kesempatan memberitakan amanat agung, tetapi biarlah kami dari hari ke hari mencari cara secara kreatif di dalam menjalankan amanat agung itu sendiri. Mampukan dalam kehidupan setiap Bapak Ibu Saudara di dalam tugas mereka, yakni untuk memiliki pola pikir secara global, bahkan tidak mementingkan kepentingan sendiri tetapi mementingkan kepentingan orang lain, bahkan mulai belajar untuk apa yang menjadi tanggung jawab, yakni bahwa merubah pola pikir waktu sekarang kepada pola pikir kekekalan,
Dan akhirnya pagi hari ini kami juga sudah boleh merenungkan, sehingga kami tidak mencari-cari alasan untuk tidak menjalankan amanat agung, tetapi justru kami ditantang untuk mencari-cari cara yang kreatif untuk menjalankan amanat agung dalam kehidupan setiap kami semua yang ada. Memberkati buat setiap Bapak Saudara dalam segala aktivitas hidup mereka sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti, bahkan memasuki bulan yang baru. Tuhan yang menolong, Tuhan yang mengurapi, Tuhan Yesus yang memberkati. Dalam kesehatan mereka pun dijagai dan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap memasuki hari ini, kami siap memasuki bulan yang baru, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, ingat, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus tetap Tuhan, Yesus Kristus lama-lamanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah satu-satu jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Sukses menyertai Bapak Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.